Selamat datang di part plus plus plus. Nah, ternyata kita ketemu lagi ya di part plus 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 ini. Nah, part plus 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 itu apa sih? Nah, part ini merupakan part yang menjelaskan tentang contoh soal. Di sini kakak sudah mempunyai 4 contoh soal yang akan kita bahas satu persatu. Yuk kita langsung. Nah, kita bahas dari soal yang pertama. Buktikan bahwa turunan pertama dari fx sama dengan sin x adalah f aksen x sama dengan cos x. Yuk kita langsung ke penyelesaian. Nah, di sini ada 2 cara. Nah, untuk cara yang pertama, biasa kita menggunakan definisi turunan di mana f aksen x sama dengan lim h menuju 0, fx tambah h dikurangi fx per h. Lalu kita substitusikan fx-nya yang merupakan sin x sehingga menghasilkan lim h mendekati 0, sin x plus h dikurangi sin x per h. Lalu kita masukkan identitas trigonometri di mana sin x plus h itu merupakan sin x cos h ditambah cos x sin h. Jadi lim h mendekati 0, sin x cos h plus cos x sin h dikurangi sin x per h. Lalu kita gunakan sifat distributifnya sehingga lim h mendekati 0, cos x sin h dikurangi sin x 1 dikurangi cos h per h. Lalu kita pecah menggunakan sifat limit sehingga limit h mendekati 0 cos x sin h per h dikurangi lim h mendekati 0 sin x 1 min cos h per h. Lalu kita gunakan sifat limit lagi sehingga cos x-nya ke depan dan sin x-nya ke depan, cos x lim h mendekati 0 sin h per h dikurangi sin x lim h mendekati 0 1 dikurangi cos h per h. Nah, di rumus limit itu sin h per h itu merupakan 1 sehingga cos x dikali 1 dikurangi sin x dikali 0 sehingga menghasilkan cos x. Jadi terbukti ya untuk cara yang pertama bahwa turunan dari sin x merupakan cos x. Yuk lanjut kita ke cara 2. Nah, untuk cara yang kedua masih sama, yakni menggunakan definisi turunan di mana f aksen x sama dengan lim h mendekati 0, fx plus h dikurangi fx per h. Lalu kita substitusikan fx-nya di mana fx-nya merupakan sin x. Jadi lim h mendekati 0 sin x plus h dikurangi sin x plus h. Nah, lalu kita masukkan identitas trigonometri di mana sin x itu dikurangi sin y merupakan 2 cos setengah x tambah y sin setengah x dikurangi y. Kita substitusikan sehingga lim h mendekati 0, 2 cos setengah x tambah h tambah x sin setengah x tambah h dikurangi x per h. Nah, kita sederhanakan sehingga lim h mendekati 0, 2 cos x tambah setengah h sin setengah h per h. Lalu kita gunakan sifat limit sehingga lim h mendekati 0, 2 cos x ditambah setengah h lim h mendekati 0 sin setengah h per h, di mana sifat limit itu merupakan 2 cos x dikali setengah sehingga menghasilkan cos x. Jadi pada cara kedua juga terbukti bahwa turunan dari fx sama dengan sin x merupakan cos x. Yuk kita lanjut ke soal kedua. Nah, untuk soal yang kedua ini analisis dan buktikan menggunakan definisi bahwa f aksen x sama dengan sek kuadrat x merupakan turunan pertama dari fx sama dengan tan x. Yuk kita langsung bedah soal kedua. Nah, untuk soal yang kedua ini kalian tahu kan untuk identitas trigonometri bahwa tan x itu merupakan sin x per cos x. Jadi untuk u-nya kita menggunakan sin x di mana u aksennya merupakan cos x dan v-nya merupakan cos x sehingga v aksennya merupakan negatif sin x. Jadi fx-nya itu kita bentukkan menjadi u per v. Maka di mana untuk turunan pertama f aksen x merupakan u aksen v dikurangi u v aksen per v kuadrat.
kita substitusikan. Untuk U-nya tadi kan sin X, untuk U aksen cos X, P-nya cos X, dan V aksennya negatif sin X. Sehingga cos X dikali cos X dikurangi sin X dikali negatif sin X per cos kuadrat X. Sehingga menghasilkan Fx aksen itu merupakan cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X per cos kuadrat X. Nah, kalian tahu kan untuk identitas trigonometri bahwa cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1. Sehingga F aksennya itu merupakan 1 per cos kuadrat X, di mana 1 per cos kuadrat X itu pada identitas trigonometri merupakan sek kuadrat X. Jadi sudah terbukti bahwa hasil yang sama dengan turunan F aksen X menggunakan definisi. Jadi turunan dari tan X itu merupakan sekan kuadrat X. Jadi terbukti. Yuk kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di soal yang ketiga ini, buktikan jika Fx sama dengan sin pangkat 3 2x kuadrat dikurangi 3x, maka turunan pertamanya adalah F aksen X sama dengan 12x dikurangi 9 sin kuadrat 2x kuadrat dikurangi 3x cos 2x kuadrat dikurangi 3x. Yuk kita langsung bedah soal 3. Nah, di sini kakak menyajikan 3 cara untuk penyelesaian soal yang ketiga. Nah, untuk cara yang pertama ini, Y sama dengan sin pangkat 3 2x kuadrat dikurangi 3x. Kita misalkan dulu, V-nya merupakan 2x kuadrat dikurangi 3x, sehingga turunannya merupakan 4x dikurangi 3. Dan U merupakan sin V, di mana turunannya merupakan cos V. Dan Y merupakan U pangkat 3, sehingga turunannya 3U pangkat 2. Yang kalian tahu, maka dy per dx itu merupakan dy per du dikali du per dv dikali dv per dx. Sehingga kita langsung saja substitusikan 3u kuadrat cos v 4x dikurangi 3. Sehingga u-nya kan tadi sin v, kita substitusikan, dan y-nya U pangkat 3 dan V-nya 2x kuadrat dikurangi 3x. Kita substitusikan semua sehingga menghasilkan 3 sin V kuadrat cos 2x kuadrat dikurangi 3x dikali 4x dikurangi 3. Nah, sehingga menghasilkan 3 sin kuadrat 2x kuadrat dikurangi 3x cos 2x kuadrat dikurangi 3x dikali 4x dikurangi 3. Kita operasikan lagi sehingga menghasilkan 3 4x dikurangi 3 sin kuadrat 2x kuadrat dikurangi 3x cos 2x kuadrat dikurangi 3x, sehingga hasilnya merupakan 2x dikurangi 9 sin kuadrat 2x kuadrat dikurangi 3x cos 2x kuadrat dikurangi 3x. Jadi terbuktikan untuk cara yang pertama bahwa turunan dari sin pangkat 3 2x kuadrat dikurangi 3x itu merupakan 2x 12x dikurangi 9 sin kuadrat 2x kuadrat dikurangi 3x cos 2x kuadrat dikurangi 3x. Yuk kita lanjut ke cara kedua. Nah, kita masuk ke cara kedua dan cara ketiga. Tadi kan cara pertama itu rada panjang ya guys. Nah, untuk cara yang kedua ini, fungsi sebelah luar adalah fungsi kubik, fungsi tengah adalah fungsi sinus, dan fungsi dalam adalah fungsi kuadrat. Sehingga dy per dx itu merupakan 3 sin kuadrat 2x kuadrat dikurangi 3x d per dx sin 2x kuadrat dikurangi 3x. Kita langsung operasikan sehingga 3 sin kuadrat 2x kuadrat dikurangi 3x cos 2x kuadrat dikurangi 3x d per dx 2x kuadrat dikurangi 3x. Sehingga menghasilkan 3 sin kuadrat 2x kuadrat dikurangi 3x cos 2x kuadrat dikurangi 3x 4x dikurangi 3. Langsung operasikan 4x min 3 nya ke depan sehingga 12x dikurangi 9 sin kuadrat 2x kuadrat dikurangi 3x cos 2x kuadrat dikurangi 3x. Nah, itu untuk cara kedua. Dan untuk cara yang ketiga ini, kita gunakan saja aturan rantai secara langsung, di mana Y jika berbentuk sin pangkat NU, Y aksennya itu merupakan N
kali sin pangkat N dikurangi 1 U dikali cos U dikali U aksen. Sehingga jika bentuknya sin pangkat 3 2x kuadrat dikurangi 3x itu menghasilkan 3 sin kuadrat dikali 2x kuadrat dikurangi 3x cos 2x kuadrat dikurangi 3x 4x dikurangi 3, yang dimana turunannya merupakan 2x dikurangi 9 sin kuadrat 2x kuadrat dikurangi 3x cos 2x kuadrat dikurangi 3x dikali 4x dikurangi 3. Jadi terbuktikan untuk cara yang ketiga juga bahwa turunan dari sin pangkat 3 dikali 2x kuadrat dikurangi 3x itu merupakan 12x dikurangi 9 sin kuadrat 2x kuadrat dikurangi 3x cos 2x kuadrat dikurangi 3x dikali 4x dikurangi 3. Jadi seperti itu untuk soal yang ketiga. Nah, kita lanjut ke soal yang terakhir, yakni soal nomor 4. Nah, untuk soal yang terakhir ini merupakan soal cerita. Seseorang berjalan menurut tapak lurus pada kecepatan 4 meter per detik. Lampu pencari terletak di tanah sejauh 20 meter dari tapak dan tetap dipusatkan pada orang itu. Pada laju berapa lampu pencari berputar jika orang itu berada 15 meter dari titik pada tapak yang terdekat ke lampu pencari? Yuk kita langsung bedah soal ini. Nah, untuk soal yang terakhir ini kita ilustrasikan seperti pada gambar, di mana X merupakan jarak dari titik pada tapak yang terdekat ke lampu pencari ke orang tersebut, dan kita misalkan theta merupakan sudut antara sinar lampu pencari dan garis tegak lurus pada tapak. Diketahui bahwa dx per dt itu merupakan 4 meter per detik dan diminta mencari do theta per dt pada saat X sama dengan 15. Persamaan yang mengaitkan X dan theta dapat dituliskan berdasarkan gambar, yakni X per 20 sama dengan tan theta, di mana X sama dengan 20 dikali tan theta. Nah, dengan menurunkan masing-masing ruas terhadap T diperoleh dx per dt sama dengan 20 sekan kuadrat theta do theta per dt, sehingga do theta per dt sama dengan 1 per 20 cos kuadrat theta dx per dt, dan kita operasikan menjadi 1 per 20 cos kuadrat theta sama dengan 4, dimana tadi kan dx per dt nya itu merupakan 4 meter per detik, sehingga menghasilkan 1 per 5 cos kuadrat theta. Nah, jadi pada saat X sama dengan 15, panjang sinar adalah 25, sehingga cos theta sama dengan 4 per 5 dan dot theta per dt sama dengan 1 per 5 dikali 4 per 5 kuadrat, sehingga menghasilkan 16 per 125, yang dimana nilainya merupakan 0,128. Nah, jadi lampu pencari berputar pada laju 0,128 radian per detik. Nah, jadi seperti itu untuk 4 soal C5 tadi yang dibahas. Terima kasih sudah mendengarkan dan melihat part tambahan plus di mana contoh soal akan dibahas. Nah, sampai jumpa dan sampai bertemu di video selanjutnya. Dah.